Baik, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita hari ini untuk belajar sesuatu. Saya suka dengan istilah orang begini ya, tanpa kita sadari, ada hal-hal yang merebut kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dari hidup kita. Tapi sebenarnya, dia juga katakan begini, itu karena kita izinkan dia merebutnya. Kalau kita nggak izinkan, nggak juga gitu. Nah karena itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat atau satu bagian dari Alkitab yang saya kasih judulnya adalah manakah yang lebih penting? Manakah lebih penting? Dalam hidup kita anggap banyak sekali yang penting. Tapi di antara yang penting-penting ini, pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Sekitar 20 tahun yang lalu, saudara, Stephen Covey mempopulerkan ada istilah namanya keep the main thing. Utamakanlah yang terutama. Menjaga yang terpenting supaya tetap menjadi yang terpenting dalam hidup kita. Ya, pernah dengar itu ya? Nah, ternyata saudara tidak mudah untuk menetapkan mana sih yang paling penting, yang terpenting. Sehingga dia membuat sebuah grafik. Ada dua elemen penting kalau kita ingin memastikan bahwa yang kita anggap terpenting benar-benar terpenting. Yang pertama dia katakan adalah urgensinya apa. Baru yang kedua kepentingannya apa. Jadi ketika dia menjadi yang sangat urgent dan sangat penting, udah pasti itu menjadi prioritas yang pertama. Tetapi kalau dia tidak urgent dan tidak penting, letakkan dia pada prioritas berikutnya. Nah saudara, cara berpikir kita harusnya juga begitu. Bisa nggak kita mulai memetakan di antara yang penting-penting ini, yang mana yang paling penting dan paling mendesak dalam hidup kita. Saudara-saudara, karena itu saya akan memulai mengajak kita untuk belajar dari Alkitab Matius pasal 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi saya ambil tema khotbah dari sini, lebih penting, manakah lebih penting? Ada satu kata di sini sebenarnya, mengapa Yesus akhirnya berbicara mana lebih penting, itu kata khawatir. Kata khawatir ini, kata lain adalah cemas. Cemas itu masalah emosi, masalah perasaan. Kecemasan. Bahkan saya pernah coba pelajari saudara, kecemasan ini ternyata kalau kita tidak bisa kendalikan dia, ini bisa menuntun kita pada kematian. Jadi orang-orang cemas itu, orang-orang khawatir itu bukannya, Yesus juga katakan dalam perikop ini, bukannya umurnya diperpanjang, malah dia memperpendek hidupnya. Jadi kita sendiri sebenarnya yang membuat keputusan, apakah kita ingin umur panjang ataukah kita ingin umur pendek. Nah makanya saya katakan jangan khawatir. Kekhawatiran ini sudah itu bersumber dari kita, bukan dari luar. Itu dari dalam diri kita, dari hati kita. Masalah perasaan kita, masalah emosi kita, bukan dari luar. Jadi khawatir ini saudara nggak bisa diselesaikan oleh siapapun. Tapi hanya oleh kita lah yang bisa selesaikan kekhawatiran kita. Salah satunya yang dikatakan itu adalah manakah lebih penting. Dia ambil di sini, Yesus menganalogikan bahwa salah satu sumber kekhawatiran kita adalah masalah hidup, masalah tubuh. Sehingga dikatakan apa? Manakah lebih penting? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Untuk mudahnya saya coba buat seperti ini saudara. Lihat, ada hidup, ada makanan di sini. Mana lebih penting, hidup atau makan? Hidup untuk makan untuk hidup? Halo? Hidup untuk makan untuk hidup? Makan untuk hidup? Hidup untuk makan? Kalau untuk kan menunjukkan tujuannya, betul nggak? Hidup untuk makan berarti lebih penting makan. Kalau makan untuk hidup berarti lebih penting?
Artinya kalau nggak makan bisa hidup, saudara mau nggak? Kan nggak mau. Loh, katanya lebih penting hidup. Hati-hati loh. Iblis itu kan mencoba Yesus dengan makanan loh. Yesus waktu itu kondisinya lapar. Dan iblis katakan, jadikan aja batu jadi roti. Karena kamu kan lapar, kamu kan perlu makan. Tapi Yesus jawab, manusia hidup. Lihat, bukan dari roti saja. Jadi Yesus di sana menggeser, yang penting itu hidup, bukan makanannya. Jujur saudara, kadang kita akan hidup lebih penting daripada makanan. Tapi berapa banyak kali kita mengkonsumsi makanan yang mempertaruhkan hidup. Yang mengorbankan hidup saudara. Halo? Betul nggak saudara? Makanya akhirnya jatah kita habis, nggak boleh lagi makan daging. Jatahmu udah selesai. Kan gitu ya. Nggak boleh makan garam, jatah garammu udah selesai. Halo? Karena apa? Hidup untuk makan tadi itu. Yang penting makan. Coba sekarang saudara, seringkali ada apa sih, mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Facebook, saudara promosi makanan terus. Di mana-mana kafe sekarang. Gimana saudara, ada grup hanya untuk cari makan? Mau makan di mana besok? Masih sedang makan udah pikirin besoknya lagi mau di mana? Coba lihat. Seolah hidup ini untuk makan saudara. Makanya khawatir bawaannya. Khawatir. Karena makan apa. Akhirnya oke lah. Hidup untuk makanan. Yesus katakan mana lebih penting. Nah kalau hal yang sederhana aja kita nggak bisa memahami. Makanya banyak persoalan kita nggak bisa menetapkan mana yang terpenting. Demikian juga masalah tubuh dan pakaian. Mana lebih penting? Tubuhnya atau pakaiannya? Serius ibu-ibu? Sorry, bagi kami pria memang pakaian itu nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau wanita, aku mau ke pesta, ada undangan, tapi nggak punya baju. Nah coba lihat. Yang di lemari itu baju siapa? Ibu-ibu sorry ya, ini hanya katanya begitu sih. Jadi setiap ada undangan harus baju baru gitu ya. Halo? Gitu ya ibu-ibu ya? Itu udah pernah aku pakai. Nanti kalau difoto orang, kan kau juga yang malu katanya sama suaminya, ya kan gitu kan? Gitu ya? Apa ada yang diundang pakaiannya atau orangnya sih? Harus berpakaian baru gitu ya? Tapi saudara, maksud saya di sini Yesus menyindir ini sering kita khawatir karena untuk sesuatu yang bukan yang paling penting di hidup kita. Tapi kita izinkan dia membuat kita khawatir. Kita izinkan dia mengganggu kita. Kita izinkan dia mengambil damai sejahtera kita. Manakah lebih penting? Makan lebih penting. Nah, Yesus akhirnya kasih perbandingan begini saudara. Sebelumnya saya coba ajak saudara, ada seorang Adam Gasley. Dia seorang profesor neurologi, fisiologi, dan seorang psikiater dari University of California. Dia menggunakan satu istilah yang namanya cortex prefrontal. Cortex prefrontal. Yang intinya saya ambil satu kalimat singkat aja. Kemampuan untuk menjaring informasi yang tidak relevan. Dalam buku itu yang saya baca itu, kalau nanti saudara juga mungkin bisa beli bukunya di Gramedia, di promosi saudara, yaitu Stolen Focus. Dia katakan ada 12 hal yang seringkali mengalihkan perhatian kita, sehingga kita tidak lagi bisa menempatkan yang terpenting menjadi terpenting di hidup kita. Karena pengalihan-pengalihan yang terjadi, saudara. Dia katakan begini, saya sudah meneliti 40 tahun masalah cara berpikir manusia. Kesimpulan dia katakan begini, terlalu sering kita izinkan semua hal masuk dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak ubahnya seperti supermarket. Semuanya ada. Akhirnya ini jadi kacau dalam pikiran kita. Serba ada semua. Serba ada. Dan ini jadi gangguan, saudara.
Jadi gangguan. Maka dia katakan kita harus taruh penjaga di pikiran kita. Dia pakai istilah harus ada security yang berani untuk menolak siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Kenapa pikiran kita nggak pakai security, dia bilang. Kenapa semua hal kita izinkan masuk ke pikiran kita, yang akhirnya mengganggu pikiran kita. Coba, bahasa Medan kepo. Semua pengen diurusin. Masalah orang pengen diurusin, pengen tahu. Semua pengen tahu. Akhirnya apa? Kita sendiri yang rumit di pikiran kita. Karena di pikiran kita terlalu banyak hal, akhirnya kita nggak lagi fokus untuk menyelesaikan apapun. Kita nggak bisa fokus lagi. Saya coba bandingkan begini saudara ya. Kalau orang membicarakan sesuatu, bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama karena dia memang paham apa yang dibicarakan. Pahamlah satu situasi misalnya, membicarakan topik A misalnya, dia paham, makanya dia mau membicarakan itu. Tapi ada yang kedua, karena dia ingin tahu, makanya dia mau membicarakannya, karena dia ingin cari tahu. Yang ketiga paling parah, sok tahu. Yang sok tahu ini saudara, kalau ketemu dengan yang dua ini pasti berantem. Karena apa? Yang tahu pasti dia bicara fakta. Yang sok tahu perkiraan dia. Menurutku enggak gitu, menurutku benar. Coba lah menurut dia terus kan. Akhirnya apa? Enggak pernah ada kesepakatan. Saudara bisa bayangkan, katakan 3 orang berkumpul. Yang satu tahu masalahnya, yang satu ingin tahu, oke yang ingin tahu kan pengen mendengar dia. Tapi yang sok tahu ini, kan dia akan bantah semua fakta. Artinya yang tahu fakta, dia akan bantah semua asumsi ini. Nah kita kembali saudara. Berani nggak kita membuat penjaga dalam pikiran kita? Supaya hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan hidup kita itu, kita skip aja. Katakan, oh maaf saya nggak mau pikirin itu. Saya nggak mau terganggu dengan itu. Saudara, saya belajar memahami ini dan mulai menerapkan dalam hidup saya itu bukan baru. Sudah sejak lebih 10 tahun yang lalu, saudara. Saya pernah kasih contoh, saya pernah cerita pada saudara, saya ketemu teman lama sih. Kita janjian mau ketemu di satu kafe di Medan. Akhirnya kami ketemu, sama-sama kami sampai di parkiran, kemudian akhirnya dari parkiran jalan sama-sama. Mau cari tempat duduk begitu. Nah baru dari parkiran dia udah cerita, udah ngosip saudara. Bapak udah dengar kabar tentang si A. Saya bilang kenapa? Si A kan begini-gini, semangat sekali cerita. Saya dengar-dengar akhirnya setelah duduk kita masih lanjut ya. Saya bilang, Pak, apakah tujuan kita ketemu menceritakan si A? Kalau untuk itu tujuan Bapak, maaf Pak, saya nggak mau Pak, kita bubar aja sekarang. Ya tapi ini fakta Pak, iya. Tapi saya nggak tertarik menceritakan kejelekan orang, kejatuhan orang. Saya nggak tertarik Pak. Ya, tapi ini fakta Pak, supaya kita nggak jatuh. Aduh udahlah. Ya saya harus menjaga dong pikiran saya. Saya salah nggak? Mungkin saya disalahkan. Tapi saya bertanggung jawab dengan pikiran saya. Setuju saudara? Seringkali kita izinkan semua informasi masuk. Akhirnya kita gelisah sendiri. Khawatir bawaannya. Khawatir. Karena itu Yesus akhirnya kasih perbandingan. Yang pertama dia ambil contoh burung di langit. Dia katakan begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah ini bagi orang yang khawatir masalah makanan. Dia kasih contoh burung di langit, burung di udara. Kemudian bagi orang khawatir masalah pakaian, lihatlah bunga bakung di ladang. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Dari bunga itu. Bagi orang khawatir masalah pakaian. Artinya begini saudara. Sama-sama kita paham waktu sekolah SMP lah, kita diajari guru kita di biologi saudara. Makhluk hidup ada tiga jenis katanya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Masih ingat saudara? Manusia dia punya tubuh, punya jiwa dan punya roh. Hewan itu punya tubuh dan punya jiwa, dia punya emosi, makanya hewan juga bisa marah.
Tapi yang ketiga, tanaman, dia hanya punya tubuh, dia bertumbuh. Tapi dia nggak punya emosi, nggak punya perasaan. Tapi saudara bayangkan, Yesus suruh kita belajar pada makhluk hidup level 2 dan level 3. Padahal kita di level 1 manusia sempurna, punya tubuh, jiwa, dan roh. Yesus suruh kita belajar aja sama burung di udara. Bagi kamu yang khawatir masalah makan. Ini sindiran tajam dari Yesus, saudara. Bagi kita yang khawatir masalah makan. Belajar dengan burung di udara. Artinya begini, saudara. Kalau dikatakan di sini, Bapa aja memberi mereka makan, apalagi kamu jauh melebihi dia. Burung, saudara, kalau dia mau makan, dia terbang. Dia cari makanan yang dia suka, betul enggak? Dia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dia. Masa manusia nggak punya kemampuan sih memenuhi kebutuhan dia? Kalau kita baca, bukankah kamu lebih daripada burung itu? Nangkap, saudara? Yang kedua, masalah pakaian. Lihat bunga bakung, lihat. Dia nggak menenun, tapi bagiannya indah loh. Masa kamu kalah sama bunga sih? Saudara-saudara, ketika saya coba renungan ulang, ini ayat yang saya yakin di antara saudara ada yang lebih dari 10 kali, mungkin 20 kali, 30 kali dengar ayat ini. Tapi pernah nggak melihat filosofi yang Yesus ingin ajarkan di balik ini semua? Filosofi hidup, filsafat hidup, saudara. Sering kita khawatir untuk sesuatu yang tidak penting. Yesus hanya ambil contoh masalah makan dan minum dan pakaian, saudara. Mungkin dalam hidup kita ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita coba pikirin ulang, tidak terlalu penting, tapi kita izinkan dia buat kita khawatir. Betul, saudara? Padahal ketika kita pikir, loh apa urusanku? Ambil satu contoh ya. Saya dulu suka nonton bola, kadang-kadang mau pagi pun nggak perlu apalagi yang main itu favorit saya, Barcelona. Ini dulu lah ini. Jadi kalau Barcelona kalah, saya itu ikut jadi gundah gulana, saudara. Menderita saya kalau Barcelona kalah. Dan sayangnya Liga Spanyol main itu dini hari, jam 1, jam 2. Di hari Minggu pagi, dan saya harus khotbah di Minggu pagi. Cukup berpengaruh dong kalau Barcelona kalah. Nah dulu kita punya WL namanya Dani, nggak ada di sini dia. Dia jagoannya Real Madrid. Favorit dia Real Madrid. Nah kalau udah mau main tengah malam itu dia ingatkan saya, Om jangan lupa nonton di malam Om. Nah kalau nanti Real Madrid menang, saya kalah, Barcelona kalah. Bayangkan kita sempat dia WL, saya mau khotbah. Dia buru-buru nanti udah mau naik ke mimbar, mesti nyindir saya, Om. Gimana Barcelona, Om? Padahal dia sambil jalan ke mimbar loh. Masih sempat-sempatnya ngejek saya. Gimana nggak terganggu, saudara? Lama-lama saya mikir, Barcelona siapa? Saya siapa? Messi siapa? Saya siapa? Kok saya yang korban kalahnya Barcelona? Tapi jujur, berapa banyak saudara korban untuk hal seperti ini? Halo? Penting gak tuh? Penting. Tetapi kok dia bisa merebut sukacita kita? Damai sejahtera kita. Memang kalau dia menang, saudara untungnya apa? Dan kalau kalah ruginya apa? Dan ada banyak hal sejenis itu, saudara. Oh ini demi emansipasi, oh demi ini. Sehingga saudara akhirnya mengabaikan yang terpenting bagi hidup saudara hanya karena yang tadi-tadi itu, yang remeh-temeh kata orang. Makanya saudara katakan apa? Coba pandang burung ya. Pandang. Kemudian lihat bunga. Jadi saudara kalau masih khawatir masalah makan, masalah minum, suruh pandang apa? Burung di udara. Kalau saudara khawatir, saudara nggak punya baju ke pesta, lihat bunga di mana? Di depan rumah ya. Oke. Clear saudara? Nah, ada 3 hal sih yang akhirnya saya lihat dari konteks Matius pasal 6.
yang berpotensi buat orang khawatir. Yang pertama adalah masalah harta. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Allah dan Mamon. Kalau saudara baca sebelumnya sebenarnya, Yesus memulai dengan mengatakan begini, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Karena di bumi itu akan dimakan ngengat dan karat, kumpulkanlah hartamu di sorga. Artinya begini saudara, Yesus katakan begini, salah satu yang buat kita khawatir adalah masalah harta. Masalah ngumpulin harta. Wah, saya dapat ini, nanti ini, nanti itu, nanti. Aduh, terlalu banyak pikiran kita. Berpikir bagaimana dapat ini, dapat cuan, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akhirnya saudara itu mengganggu kita. Saya pernah katakan pada kita, sebenarnya seringkali kita mencari sesuatu yang di luar kebutuhan kita. Bahkan Salomo dalam pengkhotbah mengatakan begini, untuk apa kamu capek-capek mengumpulkan harta, yang akhirnya orang-orang akan menikmatinya. Betul kan memang kan? Memang berapa banyak sih untuk kita? Selebihnya untuk orang. Untuk orang. Betul saudara? Seberapa sih kita nikmati? Tapi itu bisa buat kita khawatir. Sampai akhirnya menomorduakan Tuhan gara-gara mamon tadi itu. Akhirnya kita khawatir. Maaf, kadang-kadang kita di gereja juga masih berbisnis, saudara. Handphone masih jalan terus. Gimana, saudara? Saya kadang berpikir begini, saya senang, saudara. Ada orang ngasih pertanyaan begini. Seandainya kita sadar Tuhan kasih kita 10, katakanlah 10 rupiah berkat. Atau kasih waktu kita 10 lah gitu ya. Atau apapun, yang penting 10, bilangannya 10. Dia katakan, kira-kira yang 10 ini kamu buat untuk apa? Masalah waktu kah? Masalah berkat kah? Masalah apa-apa? Ada orang katakan, wah karena saya anak Tuhan, untuk Tuhan satu untuk Tuhan, sama dengan 10%. Oke lah, perpuluhan ya? Iya, oke, 10%. 9 lagi? Ya untuk saya lah. Oke, 9 untuk kita. Kemudian dia katakan lagi begini, kira-kira 9 ini cukup nggak bagi saudara? Ya kadang cukup, kadang enggak. Oke, kalau cukup puji Tuhan. Kalau enggak, biasanya kalian larinya kemana? Ya kepada Tuhan yang dapat 1. Minta lagi, betul enggak? Halo? Jangan pura-pura enggak tahu lah. Artinya apa? Akhirnya begitu kita punya kebutuhan, larinya kepada siapa? Tuhan lagi. Masalah kebutuhan kesehatan, kebutuhan finansial, kebutuhan apapun, larinya kepada siapa? Padahal ketika punya berkat, Tuhan dapat bagian berapa? 1. Fair enggak? Syukurlah Tuhan, enggak pakai matematika dengan kita. Tapi walaupun demikian, saudara yang tahu matematika, tolong, jangan menduakan Tuhan. Amin, saudara? Jangan menduakan Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa berpikir harta, bisa. Tapi ada masanya kita berpikir itu, tapi ada masanya kita berpikir Tuhan. Dalam seminggu, berapa banyak waktu saudara berikan berpikir tentang Tuhan. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Sebagai sumber segala berkat saudara katakan. Kenapa dengan sumber ini kita tidak bangun komunikasi secara intensif saudara? Nah, karena apa? Dia katakan yang kedua, sumber khawatir. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang ketiga, saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang khawatir sama dengan tidak mengenal Allah. Karena apa? Lihat, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu kok. Bapamu di surga tahu. Jadi kalau dia tahu ngapain khawatir? Untuk apa khawatir? Sekali lagi saudara, di awal tadi saya katakan, seringkali kita izinkan hal-hal yang tidak terlalu penting merebut sukacita kita, damai sejahtera kita, membuat kita khawatir.
Karena itu saudara, untuk bisa menjadikan yang terpenting tetap yang terpenting, yuk kita taruh penjaga di pikiran kita. Amin saudara. Waktunya saya beribadah, saya beribadah. Waktunya saya ketawa, saya akan ketawa. Waktunya saya bekerja, saya akan bekerja. Kita coba belajar mengelola pikiran kita, saudara. Ada banyak orang pintar mengelola waktu, tapi selalu gagal mengelola pikirannya. Tapi hari ini Tuhan ingin, kalau emosi kita terlalu dominan, gunakan akal pikiran kita untuk mengendalikan emosi kita. Khawatir itu masalah emosi perasaan. Tapi Tuhan memakai analogi-analogi yang masuk akal, yang bisa dikaji dalam pikiran. Tuhan kasih kita perasaan, hati, tapi Tuhan kasih juga kita pikiran. Sekali lagi saudara, gunakan secara seimbang. Izinkan hati saudara mengontrol pikiran saudara. Dan izinkan pikiran saudara juga mengontrol hati saudara. Buat keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati.